pasti pada dunia sehingga panjenengan semua tetap dalam posisi orang-orang yang di hadapan Allah paling dulu, dan orang paling dulu itu dulu apalagi sekarang ini kemarin juga ada informasi itu karena itu yang saya informasikan mereka bukan itu kita sekaligus membangun jaringan dunia luar dalam rangka untuk mungkin mengoptimalkan itu pendidikan kita. Ini jadi bukti bahwa kesulitan kami dalam bermakna itu bisa benar-benar sesuatu yang luar biasa kita lakukan tetap dalam posisi orang-orang yang paling mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini pun dalam situasi tahun baru ini kita baru berkreasi kita tetap berjasa kuasa umat Islam seperti kuasa ini ini juga kaitannya mulainya vaksinasi, dimulainya vaksinasi COVID-19. Jadi kata tentang buka untuk kedua ini hubungannya persoalan vaksinasi ini kalau kita seperti seperti luar biasa dan dokter mengatakan macam-macam yang ada kajian-kajian dunia tentang vaksinasi 19. Sama itu. Padahal sebenarnya kami belum perlu itu. Bukan semua tahu dunia tersebut penuh dengan uang. Semua tahu dunia media sosial itu beritanya uang, berita yang benar, beritanya uang campur dari maka mestinya kita ketika masuk yang diadakan harus dipercaya dengan sepenuhnya. Berarti apa sih? Sebenarnya kalau kita nanti bahwa itu penuh dengan uang, logika ini kan ada. Untuk mensikapi ini, informasinya informal. Belum dilakukan kita harus pada kita cara yang mungkin. Untuk enten materi tentang tindakan medis atau tindakan kedokteran terkait dengan pengobatan atau misalnya atau pencegahan. Nah, itu enten tiga tingkatan kalau jadul maksud, anten kalau jadul maksud, anten kalau jadul maksud. Jadi seseorang dalam melakukan sesuatu yang apabila sesuatu yang akan dilakukan nyata-nyata jika tidak dilakukan dia terancam nyawanya, maka dalam rumah hukumnya wajib. Misalnya manusia dalam kondisi kelaparan itu orang mana mati misalnya, maka dia hukum memakan itu wajib. Ini kondisi dalam rumah dikatakan pasti bisa dipastikan yang awalnya orang makan itu mati sekalipun yang dimakan itu barang haram itu mungkin
itu salah satu di antara faktor dibicarakan adalah hubungan menjaga itu wajar. Vaksinasi 19 itu masuk kategori waktu untuk kategori yang sehat suatu rumah. Sehingga bukan masuk kategori mana. Kecuali yang kita kondisi darurat itu adalah imunisasi, divaksinasi masih tidak. Jadi kasusnya itu hukumnya wajib. Tapi kategori mazmum itu menurut hasil penelitian kajian vaksinasi COVID aman, kemudian aman dari sisi dan alam, barang ini mahal, pasti tidak ada madoroti. Pasti mboten enten madoroti. Tidak ada satupun perkara yang halal itu madoroti mboten enten. Mboten enten kecuali melebihi batas. Nah, maka dalam situasi niku nggih vaksinasi boleh. Bahkan apa yang dilakukan pemerintah pun tepat, benar. Karena apa? Karena vaksinasi COVID niki kan pun melalui proses pengujian dan walaupun tidak sampai final, tidak sampai pada tingkatan bisa memastikan mencegah COVID, tapi minimal pada tingkatan mazmun ini bisa aman digunakan, suci digunakan, dan ini ada indikasi kuat untuk bisa mencegah penyebaran COVID misalnya. Nah, ini berarti kondisi mazmun, kita boleh mengikuti vaksinasi itu. Bukan kategori mauhum itu nggak jelas, tidak melalui proses pengujian macam-macam. Nah, begitu juga informasi-informasi itu juga nggak jelas. Mauhum itu nggak perlu dipakai, nggak boleh dipakai. Hal-hal yang mauhum yang tidak jelas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita ketika mensikapi melihat berita-berita ini, dia lihat sumber beritanya mawon. Jenengan percaya dengan MUI, maupun jenengan percaya dengan pemerintah, atau percaya dengan orang-orang itu, berita-berita itu, hanya itu. Yang kita percaya sinten, lek mboten percaya kali pemerintah terus sinten sing dipercaya niki. Urusan negara niki kan ngaten nggih. Walaupun itu politik sekalipun, tapi nek pemerintah gak dipercaya nggih bubar negara niki. Bar tatanan. Nek kaitannya dengan itu sehingga pemerintah istilahnya menganjurkan atau menginstruksikan vaksinasi, maka rakyat wajib. Hukumnya vaksinasi, mengikuti vaksinasi itu wajib. Karena ada pemerintah dari pemerintah. Kalau memang itu diinstruksikan seperti itu. Kalau pemerintah enggak menekan nggih monggo, tidak wajib. Boleh begitu saja. Niki kaitannya kalian vaksinasi. Para bapak, guru ingkang minulya, jadi mensikapi program vaksinasi niki monggo kita sebagai panjenengan sebagai panutan, sebagai teladan bagi murid-murid panjenengan, teladan bagi masyarakat yang ada di sekitar panjenengan. Monggo kita beri teladan yang baik, kita ikutilah pemerintah itu. Karena kalau Pak Guru, Bu Guru wis gak kena digawe contoh lah terus piye. Oh, Bu Guru gak gelem iki, gak manut karo pemerintah iki. Terus masyarakat sapa sing diikuti? Kan ngaten ta. Dadi ayo resiko itu, resiko jadi teladan, resiko jadi panutan. Nek wis guru-guru gak kena diikuti, lah kayak Bu Guru, Pak Guru gak nurut pemerintah. Ah, niki. Masyarakat, kasihan masyarakat kita, kasihan anak-anak kita. Jadi menyikapi vaksinasi niki monggo biasa-biasa mawon. Ketika kita disuruh harus ikut suntik mboten mawon. Mboten ngoten mawon lah. Biasa-biasa mboten usah mengikuti, mboten usah malah lebih menyebarkan berita-berita sing mboten jelas niku mauhum. Kategori hoax niku lek mauhum niku. Enggak jelas. Niku sepindah kaitannya kalian niki. Alhamdulillah sampai hari ini napa kegiatan panjenengan selalu diawali dengan istighosah. Jadi diawali dengan kegiatan zikir-zikir. Nah, niki
perlu kula aturake sekedhik kaitane kalian masalah zikir-zikir atau istighosah ingkang panjenengan napa laksanakan ngeten. Jadi karena panjenengan sebagai guru, sebagai teladan ini mesti uripe iki total lah. Artinya apa? Artinya kita iki wis ya realistis lah. Real, urip kita real, nyata. Oh gak teori wis, teori wis zaman umur sadurunge 40. Urip iki angen-angen sik teori-teori. Nah itu nyata. Artinya nyata niku napa? Ya kita membangun, karena salah satu tugas panjenengan adalah membangun anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter, memiliki kepribadian. Salah satu kepribadian yang diharapkan oleh bangsa ini adalah apa? Bangsa ini memiliki karakter yang baik, karakter yang total. Artinya total bukan setengah-setengah. Artinya bukan setengah-setengah ngeten. Cara pandang kula panjenengan ini kan masing-masing tiang ini enggak ada cara pandang piyambak-piyambak. Dan itu boleh-boleh saja, itu sah-sah mawon. Nek cara Imam Ghazali kados teng Ihya niku. Pandangan Imam Ghazali niki urip niku kan pandangane tembus akhirat. Kan ngoten ta nggih. Nek menurut pandangan kula panjenengan misalnya orang mulia itu ketika orang yang mampu menggapai cita-citanya, apa yang dicita-citakan tercapai. Misalnya cita-cita jadi dokter, itu jadi dokter. Cita-cita jadi pejabat, cita-cita jadi wong sugih. Dan pandangan kita wali-wali murid semuanya seperti itu. Dan itu sah. Cuman Imam Ghazali dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan apa profesinya, ini orang bisa nyaman, bisa bahagia. Cuman kebahagiaannya kan terbatas pada kebahagiaan duniawi. Dan ini sah. Orang misalnya jadi bupati, ya bahagia, mulia. Tapi mulia yo nak donya tok nek wis mati atau kok gurung sampai mati, lengser dadi bupati wis ilang kehormatane. Nah, kita sebagai guru-guru, kita sebagai panutan bagi anak-anak kita ya dituntut untuk membangun karakter anak-anak, dituntut untuk apa itu namanya bagaimana mendidik anak-anak, cara berpikir anak-anak ini yang total. Jadi cara bahagia ini golek kebahagiaan dunia akhirat, karena anak-anak kita memang anak-anak agamis, duduk anak-anak yang ateis, bukan orang-orang komunis kita. Nek komunis ya selesai kehidupannya dunia tok. Nek agamis kehidupannya tembus akhirat. Karena agamis itu percaya adanya akhirat. Nek kepingin bahagia ya bahagia total dunia sampai akhirat. Nah, salah satu di antara target kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat, salah satu di antara yang panjenengan lakukan adalah istighosah. Walaupun berkah dunia ini ada istighosah. Sebab ngeten, teng mriki di ngendikake kula nggak ada kitab namine Mala'ainun Ra'at. Niki karyane Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Niku beliau ngendika ngeten. Qala ba'du salaf balaghani anna duwarul jannah tubna bizikri. Fa idza amsaka an dzikri amsaku anil bina fa yuqalu lahum qad amsaktum fa yaquluna hatta ta'tina nafaqah. Sebagian ulama salaf ngendika, telah sampai kepada saya keterangan tentang bahwa rumah-rumah surga, istana-istana surga itu dibangun dengan zikir. Jadi ketika panjenengan zikiran istighosah niku wau, sama halnya panjenengan sedang membangun istana di surga. Faidha amsaka anil zikri amsaku anil bina. Ketika orang itu tidak zikir, pray zikiran, amsaku anil bina. Ya bangunannya selesai, bangunannya pray nang kono. Jadi cara kasar ngomong lek kula mbayani ngeten. Fayuqallahum qad amsaktum, ketika malaikat
Ditanya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membangun istana kita di surga, niku ditakoki, "Qad amsaktum lala apa awakmu kok gak megawe iki? Kok prei gak garap iki, tukange gak di apa bangunannya kok gak digarap?" Fayaquluna, malaikat dawuh, "Hatta ta'tina nafaqah." Ora enek kiriman bahan bangunan. Kan ngoten. Jadi jenengan berzikir niku sama halnya panjenengan napa niki sedang ngirim bahan-bahan bangunan nang surgane jenengan. Jadi kula jenengan niki gadah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membangun surga kita di sana. Jadi nek awake pas gak zikiran, ya malaikat nganggur, takoki malaikat, "Lha apa kok gak megawe iki? Gak digarap iki. Lho ora nek kiriman bahan bangunan sing dipasang opo?" Cara kasarnya ngomong ngoten, kasarane ngoten. Niki salah satu di antara fadilah zikir kita. Salah satu di antaranya adalah untuk biar kita continue. Jadi malaikat sing bangun istana kita ben terus menerus bangun. Nah kan. Niku faedah pertama. Bahkan pernah enten cerita ngeten. Ra'a ba'dus sholihin fi manami qailan yaqul qad umirna bil firah min bina'i darik wa isma darus surur fa abshir wa qad umirna bit tabkhiriha wa tazyiniha wal farah minna ila sabati ayam falam makana ba'da sabati ayam mata faru'iya fil manam faqala adkhalta fi daris surur fala tas'al amma fih wa lam nara masal karim idza halla bil muti. Jadi enten sebagian wali ngoten cerita. Ngimpi ketemu malaikat sing bangun istanane. Lah malaikat niku ngomong qad umirna bil firah bil farah min bina'i darik. Aku karo leren bangun istanamu iku kon leren. Istanamu ku besok jenenge Darus Surur. Ah, kon leren. Soale wis mari. Lah saiki aku karo Gusti Allah waqt umirna bitabkhiriha wa tazyiniha. Saiki karo Gusti Allah aku diperintah kon finishing. Di finishing wis mari bangunan, tapi bangunan mari omah mari kan kudu dikai perhiasan, dicet, ngaten niku. Dikai hiasan-hiasan lah. Lah, masa finishing wal farah minha ila sabati ayam. Masa penyelesaian finishing ku 7 dino. Nah, 7 dino. Setelah 7 hari kemudian wali niki mati. Oh ternyata finishingnya wis mari. Jadi swargane wis mari. Jadi nek yang pecah niku kaya dhewe ngenten berita tentang Syekh Jabir pecah. Nggih. Berarti swargane wis mari, finishingnya wis mari. Mulane lek teng pondok ini biasa enten guyonan dadi wong aja apik-apik nemen, ndang mati. Ngaten ta. Soale ndang dadi. Tapi arek-arek sing tekun-tekun gak terpengaruh. Lha swargane wis dadi. Nek api-api nemen dadi wong ndang mati kowe. Apa? Swargamu wis dadi. Soale didhawuhne wa idza takamalal ghiras wal bunyan intaqala ilai sukan. Nek wis bangunan wis mari. Taman-taman surga wis mari. Ya mesti dinggeni. Pindah kan mesti ngoten. Jenengan damel griya wis mari ya mesti mungkin mboten dinggeni suwung rusak griya niku mangken. Nggih ta? Wis mari ya dinggeni. Nah, logikane ngoten. Idza takamal ghiras wal bunyan intaqala ilai sukan. Nek bangunan wis mari ya pindah dinggeni. Pateng jabe. Yo. Aku ngene iki guru pateng kelas ini. Aku lek guru, lek aku gak pateng, sanane aku mati swargaku gurung dadi. Gak penak. Ada iki kegiatan istighosah panjenengan dadi penting. Kula panjenengan misalnya, lah apa ta aku istighosah ngene iki. Kalau memang ini benar, dawuh Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik ini benar, kan untung kula jenengan. Oh berarti awake kirim bangunan surga. Nek misalnya Sayyid Muhammad niki ngapusi, misalnya ngapusi, tetep awake untung. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir atine awake tenang. Kan ngaten ta nggih. Nek misalnya ngapusi, tapi Sayyid Muhammad mboten kira ngapusi. Soale masyhur piyambake. Sampun di kalangan apa ulama, beliau adalah muhaddisin abad 21. Termasuk salah satu muhaddis ingkang sak mangkin
penerusé Habib Umar bin Hafidz Yaman. Jadi muhaddis niku atau al-hafidz tiyang ingkang mendapat gelar al-hafidz niku secara ilmiah hafidz niku boten sanes orang yang hafal Al-Qur'an boten. Nek teng mriki kalimat al-hafidz digunakan untuk istilah bagi orang yang hafal. Nggih. Tapi dalam istilah ilmiahnya al-hafidz niku adalah orang yang hafal hadis minimal 200.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Jadi misalnya an Abi Hurairah an sampai ke piyambake niku hafal. Nah, ini memang orang luar biasa. Sayyid Muhammad Alawi orang seperti itu. Jadi mboten mungkin lah piyambake ngapus ini mboten mungkin. Gitu. Nah saya iki gak percaya karo Sayyid Muhammad Alawi ya iki. Lah percaya karo sapa? Jadi minimal panjenengan istighosah pagi ini isu-isu kirim bahan bangunan nang swarga. Malaikat nang kono ben gak nganggur. Niku. Lek misale niku mboten sampai nak kon malah atine tenang. Jadi cara Kang Naim ngono dadi bojoe ben gak cerewet tembus akhirat kono. Wis nang omah cerewet, nang akhirat cerewet pisan. Soalnya nang kono omahe gurung dadi. Niki fadilah panjenengan istighosah, dadi istighosah kanggo bangun istana kula panjenengan. Minimal kanggo ketenangan hati kula panjenengan ketika hati panjenengan tenang, jiwa panjenengan tenang, proses pendidikan nggih sae, berjalan sae. Pendidikan sae sehingga panjenengan saged mengemban amanah salah satu diantaranya napa? Membentuk karakter anak-anak. Lah, teng mriki nggih niku nggih teori niki, teorine Sayyid Abdullah Alawi nggih, cara pandang tiyang kan benten-benten nggih. Panjenengan saged nggadah pandangan piyambak, Sayyid Alawi Al-Khatib nggih nggadah pandangan. Jadi dasar pondasi untuk membangun sebuah karakter anak niku adalah pembiasaan. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Niki guru. Jadi tugas guru salah satu diantaranya di pemerintahan Jokowi niki adalah membentuk karakter. Kan ngeten ta nggih? Jadi anak-anak yang berkarakter. Nah, menurut pendapat atau pemikirannya, hasil pemikirannya Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad jenengan waos niku, piyambake nggadah panemu, nggadah pendapat, nggak ada pemahaman bahwa untuk membentuk karakter anak niku pembiasaan. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Adat kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang iku namanya adat. Sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang niku namanya adat. Ketika niki sudah menancap dalam jiwa seseorang nasakhat, maka ini akan mengganti atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, adat yang lama. Nah, kata kunci ini pertama pembiasaan. Anak itu harus dibiasakan. Dan anak itu gak kena dicul dewi, diomongi gak kena. Cara Gusmi niku, saiki ku surak zamane. Nasihati arek, mengarahkan arek dengan ucapan lisan. Dituturi gak zamane wisan. Zamane nggih keteladanan. Gaya pembiasaan. Wis lek diomongi jenengan sampai mimiren pancet arek niku, pancet. Sing kula praktekne teng griya nggih. Lare-lare niku kan jenenge pondok kan kudu bersih lingkungannya. Soalnya sing di konsep an-nazafatu minal iman nggih pondok. Gitu. Lah, niku lare-lare niku dadi gak iso, ayo kebersihan mboten saged. Dadi kudu dikelilingi. Isuk biasa kula ngeliling arek-arek. Timbone biasa nek pakaian-pakaian. Ayo. Iki wis apa iki? Misale si ayo. Tak tuntun teng jeding. Umbah-umbah. Benjing nggih ngoten, benjing 1 hari, 2 kali, 3 kali dia melakukan. Tapi nek petang 4 kali lali mana? Niku. Lah meneh mung sekedar diomongi. Harus dituntun. Enggak bisa. Kula nyoba lari-lari niki nyoba
Nggak pondok gede kalau coba nggak. Ayo, setiap hari kalau tuntun bakar sampah. Nek mboten dituntun nggih mboten bakar sampah. Ayo niki. Jadi kudu harus dibimbing, anak memang harus dibimbing, kudu dituntun. Dibiasakan. Nyapu misalnya, megur di papan di jadwal piket ngoten mawon nggih. Jalan. Boten jalan. Dan enggak boleh kita memarahi anak, enggak boleh. Memang anak kelasnya memang kudu dituntun. Ketika moro-moro gak ada sertifikat terus ada ngamuk-ngamuk nyeneni arek, yang salah kita, wong awake gak tau nuntun kok. Gak kudu tuntun arek iki. Dituntun. Iki sapa piket goleki. Ayo. Besok ya ngono. Engko seminggu biasa jalan kok normal. Setengah bulan balik maneh. Pembiasaan itu sulit. Mulane niki perlu kula aturake dhateng panjenengan al-adah idza rasahat nasahat. Kebiasaan itu ketika sampun menancap niki akan mengganti kebiasaan yang lama. Ketika kebiasaan lama nggak baik akan menjadi baik. Jadi kebiasaan baik ketika sudah menancap dalam hati anak ini akan mengganti kebiasaan yang tidak baik. Nah, berarti pertama kata kunci pendidikan karakter. Ini kata kunci kita harus melakukan pembiasaan terhadap anak. Kudu dituntun. Yang kedua, standar minimal itu 40 hari. 40 hari. Jadi kudu telaten awake dhewe misalnya kepengin melatih anak misalkan. Awake dhewe tentang bersiap. Awake dhewe kudu minimal 40 hari mandu anak-anak untuk melakukan kebersihan. 40 hari minimal. Niku terinspirasi kalian dawuh teng Al-Qur'an wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamna bi asyrin. Teng Qur'an ngoten. Wa wa'adna Allah menjanjikan Musa kepada Nabi Musa salasina yauman. Salasina lailah 30 malam. Wa atmamna bi asyrin disempurnakan dengan 10 malam. Jadi nek bahasa Quran niku damel bahasa lailah. Nek biasa teng kampung biasa damel bahasa siang. Hari damel bahasa hari. 40 hari. Nek wong Arab 40 arba'ina lailah. Jadi bahasa Arab 40 hari. Hari ku lek di anu kan nahar. Yaum iku yaumun lailah. Yaum siang, lailah malam. Gitu. Tapi nek damel istilah sehari-hari tiang Arab, tapi bahasa Quran arba'ina lailah, mboten arba'ina yauman, 40 hari. Nah, jadi ketika Nabi Musa kepingin napa niki jagongan langsung kalian Gusti Allah, karo Gusti Allah didhawuhi awakmu iso jagongan karo aku, pokoknya awakmu kudu uzlah sik selama 40 hari. Nah, ayat inilah yang menjadi dasar patokan Said Abdullah bin Alai Al-Haddad untuk menanamkan karakter pada anak agar supaya anak ini kebiasaan baik yang dilakukan anak ini bisa menancap, bisa menjadi karakter itu 40 hari standarnya. 40 hari. Jadi kudu dilatih. Lah persoalannya awake dhewe kok persoalannya arek gonta-ganti hari ini sing piket iki hari ini sing piket iki hari ini sing piket. Ya awake dhewe sing memulai menanamkan karakter nang awake dhewe dhisik. Awake dhewe iki kira-kira mampu ora melakukan pengawalan untuk memastikan bahwa anak-anak melakukan piket kebersihan selama 40 hari mampu ta ora awake dhewe. Sadurunge anak-anak iki didisiplinkan seperti itu. Niki nikulah dasar-dasar teknis metode untuk menanamkan karakter, membentuk karakter menurut pandangannya Said Abdullah Alai Al-Haddad. Jadi 40 dino. Mboten saged batas teng napa niku diomong-omongi tok mboten. Kudu diterjen. Misalnya badai membiasakan anak tekun belajar, kudu melakukan pendampingan belajar ya minimal 40 hari. Lah wedhu sinau sing tekun mau omongin ngono ya pancet arek-arek. Mboten saged.
kudu didampingi selama 40 hari. Nek cara nang pondok kan sekeco, nek nang pondok takror ya rek, takror bahas jam belajar. Ya 40 dino. Ora iso Kang Naim ngongkon iki wae takror ngalih ditinggal gak iso. Tunggoni sampai selesai selama 40 hari. Iki nek kepengen membentuk karakter. Nah niki. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyake menika lah sekilas ingkang saged kula aturake terkait kalian. Pertama, tahun baru, mudah-mudahan kula panjenengan tetap diparing kekuatan, kesehatan jasmani rohani, dijauhkan dari bala musibah penyakit, dan tetap diberi kekuatan istiqomah mendidik anak-anak, mendampingi anak-anak, membimbing anak-anak, bersama dengan anak-anak, sehingga tetap dalam pandangan Allah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena niki menjelang ajaran tahun baru, mungkin pandangan-pandangan tentang bagaimana dasar-dasar untuk membangun karakter anak saking Syed Abdullah Alaihi Al-Haddad ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi panjenengan semua, sehingga ke depan AWD duwe gambaran ya, oh kayak karakter iki tibakno kok koyo ngene iki. Dadi duwe panduan lah minimal. Kula panjenengan sampun gadah panduan menurut Syed Abdullah Alaihi Al-Haddad. Misalnya kula panjenengan mboten sepakat atau mboten saged mengamalkan napa niku hasil petunjuk saking kajian Syed Abdullah Alaihi Al-Haddad ini, minimal panjenengan sampun mendengarkan kalam hikmah. Gusti Allah dawe, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Tetaplah kalian duduk dengan para ulama dan mendengarkan kalam-kalam hikmah, karena Allah akan menghidupkan hati kalian dengan kalam hikmah. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah akan menghidupkan hati kita dengan kalam hikmah. Buh paham ra paham, pokok krungu kalam hikmah ini berkah, Allah akan menghidupkan hati yang mati. Nek hati mati gak iso menikmati kehidupan, mboten saged. Gak iso nyaman. Tapi nek hati hidup, hidupnya hidup akan terasa hidup. Karena kunci kehidupan hati. Bahkan Imam Ghazali hakikat kemuliaan niku nggih teng hati. Pandangan Imam Al-Ghazali. Nek kula panjenengan lek dadi bupati mulya, sugih mulya, tapi lek Imam Al-Ghazali orang mulia, ya sugih mulya. Mulya tapi waktu duwe bondo tok, lek ra duwe bondo ilang kemuliaane. Pejabat ya mulya, lek ilang jabatan ya ilang kemuliaane. Tapi kemuliaan yang abadi itu hati. Hati yang lil isti'dad bi ma'rifatillah. Hati yang dipersiapkan untuk mengenal Allah. Ini akan membawa berkah duniawi al-jamal al-kamal. Hidupnya sempurna, hidupnya indah. Wong ku nek atine istiqdad bi ma'rifatillah, disiapkan untuk mengenal Allah, wong ku nyenengke. Jadi kuncine wong nyenengke iku gak krono gak. Yen saya misale, kula ngapunten. Bayi toha kan gak ganteng blas. Tapi bojone wakeh. Kula sering, oh gak masalah seneng wae mboten. Kula sering diceritani putrane niku, enten tiyang Bogor, cek enom ayu, moro nang abahe njaluk dirabi. Gitu. Jadi atine ma'rifat billah, ati mengenal Allah niku indah, tiyang niku indah, nyenengke. Teng dunyane nyenengke. Teng akhiratnya jelas. Nek ma'rifat billah nggih kempal kalian Allah Subhanahu wa taala, saged sowan datang Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita sowan datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Menika lah ingkang saged kula aturake. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Subhanaka ya alul alal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuril iman waj'alna muhtadin wa alhiqna bi ibadikas salihin allazina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik li fi auladi wa zurriyyati wala tadurrahum wa fikum li ta'atik warzuqhum sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin bisri asraril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.